Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ayo ikhwan jamaah hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita tentang masalah fikih hadis dari buku Hadis Bulughul Maram, buah karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik itu dari permasalahan fikih hadis yang berkenaan dengan ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Demikian juga di dalam masalah pidana ya. Adapun dalam masalah ibadah telah kita lalui ya sampai hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah fikih sujud sahwi. Lalu kita coba random masuk ke masalah muamalah agar senantiasa tercukupi ya kebutuhan kita. Walaupun memang permasalahan fikih ibadah ini sedikit banyak lumrah untuk kita semua, walaupun tetap harus terus dikaji ya, kita buat lebih berwarna lagi nuansanya dengan memasukkan dari fikih hadis yang berkenaan dengan muamalah. Tapi sebelumnya tentu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah ya. Nikmat yang berhubungan dengan badan kita, nikmat kita bisa bekerja ya, nikmat kita bisa istirahat dengan nyaman, makan pun lancar, dan tentunya mudah-mudahan sampai saat ini pun kita masih berada di dalam agama Allah, tauhid dan ketaatan. Dan kalau kita perhatikan ya, yang saat ini sedang marak ya informasi atau pemberitaan bahwa banyak musibah yang menimpa di saudara-saudara kita di Sumatera ya, di 4 provinsi. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih bersyukur lagi atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan tentunya kita senantiasa doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, doa dan juga kita berjuang untuk meluangkan dari kelebihan rezeki kita, karena bagaimanapun mereka sangat butuh dari bantuan uluran tangan kita ya, berupa maliyah, harta ataupun pangan dan lain sebagainya. Ikhwatul iman, insyaallah kita akan mencoba ya melanjutkan pembahasan hadis yang berkenaan dengan masalah muamalah ya. Kita masuk pada nomor hadis 789 tuh, kalau jamaah memegang dari matan hadisnya. Hadis ini berkaitan dengan hukmu bai'il mudabbar. Jadi hukum menjual budak mudabar. Kan budak itu macam-macam ya. Kalaupun memang ini permasalahannya secara praktek kita jauh ya, karena budak ini kan prakteknya saat ini nggak ditemukan lah, bahkan memang ya sama sekali nggak bisa ditemukan gitu. Budak artinya manusia yang memang tidak merdeka gitu. Ketika merdeka harus dibebaskan oleh tuannya, bisa diperjualbelikan kan yang namanya budak. Jadi jual beli manusia gitu jamaah, harus benar-benar taat patuh totalitas kepada tuannya. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi praktek demikian, walaupun beberapa syariat kan ada ya, seperti masalah denda ketika menyalahi bulan suci Ramadan, ataupun dalam hukum sumpah ya, melanggar sumpah dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhir zaman ini budak ini bermunculan. Jadi termasuk di antara tanda hari kiamat itu apa? Kasratu bai'i al-mamluk. Jadi banyaknya jual beli perbudakan. Jadi menunjukkan akan dekatnya hari kiamat gitu jemaah, perbudakan. Yang terkait hadis nomor 789, hadis ini sahih tentang hukum menjual atau jual beli
budak mudabar. Mudabar ini jadi budak itu macam-macam ya jamaah. Ada budak yang sifatnya ini nanti MOU sama sayyidnya atau sama tuannya, nyicil bayarnya, nyicil. Misalnya harganya 500 juta atau 200 juta ya, nyicil aja ke tuannya sampai lunas, oke, kamu merdeka, silakan bebas menentukan arah hidupnya. Ada lagi disebut dalam hadis ini budak mudabar. Mudabar itu mudah memahaminya, budak yang ketika tuannya meninggal dia otomatis merdeka. Paham ya? Misalnya Mas Mahmudin punya budak gitu kan di rumah. Ketika Mas Mahmudin meninggal, otomatis itu budaknya merdeka. Jadi orang yang memang hidupnya ini bebas, jamaah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, a'taqa rajulun minna abdan lahu an duburin. Di seseorang di antara kami membebaskan budak miliknya dengan sifat mudabbar ya. Jadi kalau dia meninggal bebas. Lam yakun lahu malun ghairuh, dan orang tadi tidak punya harta selain budak. Ya, harta itu berupa budak saja, nggak punya harta lain. Fada'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memanggilnya ya, faba'ahu, lalu menjual budak tersebut. Nah, simpel hadisnya ya. Ya, tapi hadisnya kalau dalam riwayat lain panjang jamaah. Walaupun memang prakteknya tidak ada ya, tapi ini merupakan syariat kita, harus kita takzim, harus kita agungkan ya, terkait dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maksud dari budak mudabar ya, dabar itu dubur, artinya belakang, maksudnya ketika sudah tuannya meninggal, berarti akhir ya. Nah, akhirnya meninggal, ya udah dia bebas. Rokik atau budak yang diikat atau yang dikaitkan dengan bebasnya itu ketika pemiliknya meninggal. Contoh dijelaskan di dalam buku Minhatul Alam, bi an yaqula sayyid li raqihi anta hurun ba'da mauti. Ketika seorang pemiliknya atau tuannya berkata kepada budaknya, kamu bebas setelah saya meninggal. Nah, itu maksudnya. Dubur itu di situ maksudnya, ya. Kamu bebas. Kalau saya meninggal kamu bebas. Artinya apa? Wal maut duburul hayah, karena kematian itu di ujung kehidupan kan? Ya, itu maksudnya disebut mudabbar. Ada lagi kan nanti di bab ini ada dibahas budak mukatab, nyicil bayarnya, yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Lalu dalam hadis ini jamaah, di antara fikihnya adalah bolehnya jual beli budak semacam ini secara mutlak, baik itu butuh ataupun tidak ya. Baik itu dalam keadaan memang terdesak harus memiliki uang ataupun tidak, berdasarkan pendapat dari banyak para ulama gitu. Nanti dibolehkan dari jual beli budak tersebut jemaah. Dan juga dalam kaitannya, dalam riwayat yang panjang juga, ya bolehnya mengumumkan terkait masalah jual beli gitu kan. Woi, siapa yang mau beli ini, siapa yang mau beli itu, mengumumkan. Karena Rasulullah pun demikian. Jadi menawarkan budak tadi kepada sahabat yang lain dengan mengumumkan beliau. Karena apa? Karena pemilik budak tersebut memang pailit bahasa kitanya, nggak punya uang, selain hartanya cuma itu aja, si budak tadi. Nah ini ya, jadi bagaimana sikap seorang pemimpin di dalam menolong atau perhatian kepada rakyatnya, sampai seperti itu ya. Rasulullah SAW nggak punya uang, udah saya bantu dalam menjual budaknya. Baik, itu jamaah terkait masalah hukum jual beli budak mudabbar. Selanjutnya hadis nomor 790 dan juga 791. Hadisnya sahih ya. Adapun nomor hadis 791 ya, langsung dua hadis ini syadz. Jadi ada nyeleneh bahasa kitanya ya. Tapi secara hukum kita ambil manfaat dari hadis tersebut. Terkait apa? Terkait hukmus saman taqaw fihi al-fakhrah. Bagaimana
ketika objek makanan yang sifatnya ini padat jatuh kejatuhan bangkai tikus jamaah. Objek makanan yang padat seperti apa kira-kira? Padat. Maksudnya padat di sini seperti mentega lah gitu ya. Kayak gitu contohnya, mentega ataupun semi cair madu gitu ya. Jadi nggak mengalir gitu, sifatnya nggak, kalau di kita gerak-gerakan itu nggak semuanya ikut. Nah, mentega kemudian madu dan lain sebagainya. Hadis nomor 790, hadis dari Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Jadi seekor tikus jatuh di sebuah minyak samin. Minyak samin itu apa, Kang Jim? Iya. Jadi nuansanya padat, rada padat lah, nggak cair encer gitu ya. Jadi rada inilah padat. Famatat fi. Lalu jatuh mati ya di sekitaran minyak tersebut. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala, lalu Nabi ditanya terkait demikian. Alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Buang minyak yang di sekitaran bangkai tikus tadi ya, lalu boleh makan di daerah yang tidak terkena tikusnya. Nah, itu penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Ahmad dan Imam Nasai menambahkan fi samnin jamidin, di minyak yang rada padat gitu, jamid. Lalu hadis nomor 791-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'atil fa'rah fi samni." Kalau tikus jatuh di minyak, ya, minyak samin. Fa in kana jamidan, kalau minyak itu padat, fa'alquha wa ma haulaha, buang tikusnya dan juga buang yang berada di sekitar tempat jatuh tadi, maksudnya tempat jatuhnya. Wa in kana ma'ian fala taqrabuhu, tapi kalau jatuhnya itu di tempat yang cair, jadi jangan kalian ambil, jadi harus dibuang. Baik, tapi nomor hadis ini dihukumi syadz ya, nyeleneh. Tapi kita lihat ya bagaimana sisi dari hukumnya. Ulama memasukkan hadis ini, kenapa sih kok ada hubungannya dengan jual beli gitu ya, dengan bab muamalah? Kenapa? Ya khawatir nanti dia menjadi tukang dagang atau pengusaha yang berkecimpung di bidang kayak gitu. Paham gak maksudnya? Oh, ini boleh dijual. Ya, kalau pedagang nggak jujur kan, bangkai tikus masuk lah, udah diaduk aja, orang nggak tahu, nggak jujur itu. Ya, banyak terjadi kayak gitu jamaah. Tapi pedagang yang jujur, ya, coba kita ininya buang aja nih, yang tempat bangkainya tadi ya, yang sisanya aman, steril. Nah, itu baru pedagang yang jujur, boleh dijual atau dikonsumsi. Itu kaitan dengan masalah apa? Dengan masalah bab muamalah ini jamaah. Susah ya nyari pedagang yang jujur, coba. Makanya wajar di dalam hadis yang sahih, pedagang yang jujur itu nanti bersama Nabi, bersama syuhada, jujur soalnya jamaah. Zaman sekarang Allah susah ya nyari pedagang yang jujur itu, benar asli. Maunya untung gitu ya, kebanyakan untung kan, jadi melakukan manipulatif atau dan lain sebagainya. Ya, harus dihindari ya kalau jual beli kayak gitu. Kang Cim ya, terutama ya yang bermain apa jual beli domba gitu, jelasin gitu kan, kalau ada aib-aib gitu jangan istilahnya apa disembunyikan ataupun nggak jujur gitu ya. Ini sakit, ini sehat, nggak taunya gitu ya, ternyata terpapar penyakit kambing dan lain sebagainya. Baik jemaah, konteks yang pertama dari hadis ini menjadi suatu dalil kalau tikus jatuh ya lalu mati di minyak tersebut, kenapa? Menajiskan apa yang di sekitarnya, menajiskan, terkontaminasi najis, mati jamaah. Maka harus dibuang tuh tikusnya ataupun yang di sekitarnya. Tapi dihukumi selain tempat jatuhnya tersebut suci gitu aja.
ya, cuci. Bagaimana kalau minyaknya di gelas, jatuhnya di situ ya habis semuanya, ya gelas soalnya, ya enggak jamaah. Tapi kalau di kuali, nah itu kan, kecuali kalau tikusnya satu keluarga jatuh ya iya gitu kan, mati ya. Tapi kalau satu kan aman ya. Jadi yang dihukumi dari sisanya, dari sekitaran yang tidak dijatuh itu suci jamaah, bisa dikonsumsi ataupun menjadi jual beli gitu. Dengan catatan tidak cair, tidak mengalir jamaah ya. Tapi kalau mengalir atau cair tidak padat, berarti itu jangan digunakan. Intinya selama itu zatnya padat atau semi padat, maka praktekkan saja. Yang dijatuhi itu yang harus dibuang dan sekitarannya. Adapun medan yang lainnya nggak perlu jamaah. Itu pendapat yang bisa diambil, yang rajih, yang kuat. Konteks yang kedua, hal ini bisa dihukumi dengan sucinya minyak tadi dan sejenisnya, mau mentega ataupun seperti apa, dengan catatan tidak berubah atau saya tidak terpapar oleh najisnya yang tampak. Nah, di sini jamaah perhatikan, tampak najis itu apa? Aroma, warna, dan rasa. Nah, itu ya. Khawatir memang tikusnya bawa aroma yang tidak. Nah, ketika ini berubah ya udah. Dari tiga hal tadi, aroma, rasa, dan juga warna. Ini yuk, mentega yang tadinya ini ya, berubah nih warnanya jadi hitam. Nah, itu yang dibuang aja, ataupun yang lainnya gak usah. Kemudian konteks yang ketiga dari hadis ini, diikuti minyak yang lainnya. Jadi kan ini hadisnya minyak samin, diikuti atau bahasa kitanya di objek yang selain minyak samin pun diambil hukum yang sama seperti minyak zaitun. Minyak zaitun ya, tahu kan? Minyak zaitun ini kan nggak kayak air kan? Pernah kan? Kalau misalnya dibekam atau dipijit, nah itu sifatnya kan kental. Nah ini jamaah. Jadi dihukumi kayak gitu. Minyak zaitun, madu juga sama, madu. Ya misalnya di sini kalau Kang Encim ya, jadi bandar madu kan. Kalau bandar madu kan wah nggak kira-kira itu 20 drum belinya dari Tengkulak gitu. Masukin alat tikus ya, bangkai mati ya, itu aja pakai hukum kayak gini ya. Jadi jangan sampai kita ngambil untung tapi ngerugikan orang lain. Maksudnya merugikan di sini tuh merugikan dari sebab kesehatan dan lain sebagainya. Karena kita dalam berjualan itu jangan berpikir untung saja. Ini ngerugiin orang lain nggak ketika berjualan? Maksudnya membahayakan orang lain nggak? Nah di situ kan sekarang nggak jujur jamaah. Ya kebetulan kakak saya itu dia jualan pindang. Ya, ini orang yang nggak jujur. Jualan pindang itu apa? Pakai apa tuh istilahnya, obat kimia ada. Ya obat kimia seperti yang obat pusing itu jamaah. Ya, tujalos tuh, ataupun yang semisalnya ya sanmong, katanya biar renyah dan juga biar enak tuh kayak gitu. Terus yang dipakai yang lain lagi kalau nggak jujur ya. Nah, berarti kan membahayakan nantinya. Bukan kayak gitu juga jual beli. Jadi oke, ya thayyib, tapi jangan sampai membahayakan orang lain. Kemudian konteks yang keempat jamaah, kalau diambil mafhumnya hadis ini, mafhum itu kesimpulan terbalik. Nah, dalam ilmu ushul fikih ya ada kesimpulan terbalik namanya. Itu jadi hukum juga, kesimpulan terbalik. Contoh kesimpulan terbaliknya, kalau tikus jatuh di minyak lalu dia keluar masih hidup, maka itu tidak najis ya jamaah. Paham nggak jamaah?
Jadi yang jadi pacuan itu tikusnya itu jatuh, sebelum jatuh sudah mati, ya, jadi bangkai. Kalau jatuh dia masih bisa wah gitu kan, keluar lagi nggak najis. Tapi ada tapinya ya, belum selesai. Intinya nggak najis aja. Itu kesimpulan fikih dari ilmu usul. Mafhum namanya. Jadi kesimpulan terbaliknya jamaah, kesimpulan terbalik. Contohnya apa ya yang mudah kita pahami gitu. Kesimpulan terbalik ini ya kalau syariat melarang sesuatu, nah kebalikannya itu boleh ada ya, kebalikannya itu boleh. Jadi kalau tikusnya masih hidup berarti nggak masalah. Ya. Cuma ada catatan di sini di fikih yang terakhir, di konteks yang kelima. Jadi jatuhnya tikus di tempat tersebut itu acuannya halal atau tidak halal. Tapi kalau keberadaannya seseorang merasa jijik, kan, maka nggak masalah untuk dibuang. Paham ya sampai di sini? Walaupun dia nggak mati gitu, artinya dia masih hidup yang tadi. Jadi ya jiwa kita kan, tabiat kita, aduh kemasukan tikus, udah buang aja deh, gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Karena beda ketika fitrah ini jijik ya, udah buang aja. Misalnya ada satu mangkok besar ya, anak tikus masuk di situ. Ya, misalnya lagi masak lagi bikin tuh kira-kiranya? Yang rada-rada kental. Dodol, iya. Dodol ya. Ataupun es campur lah, kalau cair mah udah gitu kan, es campur dodol, dia keluar lagi, oh nggak najis sih, cuma kan masalahnya jijik, udahlah beli lagi aja. Nah itu masuk di dalam hukum tersebut jamaah ya. Tapi saya yakin kira-kira kita mengambil fikih yang terakhir ini ya jamaah. Jadi bukan masalah halal najis atau tidaknya, jijiknya itu. Ya, baik itu jamaah ya. Selanjutnya hadis nomor 792. Hukum bai'il kalbi wasinaur. Hukum menjual anjing dan kucing. Nah, ini jamaah ya, apalagi sekarang ngetren ini. Ada pet shop di mana-mana ya. Biasanya kalau pet shop di sekitar kita itu rata-rata kucing ya. Kalau anjing enggak. Kenapa? Karena komunitas kita kan masih kaum muslimin. Tapi kalau di kota-kota besar, nggak bisa itu. Di Bandung, di metropolitan ya, di Jakarta yang memang komunitasnya banyak Chinese, itu anjing diperjualbelikan jemaah, bahkan menjadi suatu komunitas yang ada dan harganya bikin kita repot lah ya. Kenapa? Karena ya bukan standar kita gitu kan, bukan standar kita. Standar kita kan masih mendang-mending ya, mending gitu ya, nggak jemaah. Iya ya, kalau mereka mah ya udah standarnya udah standar beda gitu ya. Baik, hadis ini sahih jemaah. Dari Abu Zubair, dia berkata, sa'altu Jabiran, saya bertanya kepada Jabir, an thamanis sinaur wal kalbi, dari harga atau jual beli kucing dan anjing. Faqala jazara Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik, Nabi melarang hal itu. Hadis Imam Muslim. Dan Imam Nasai menambahkan illa kalbau saidin, kecuali anjing pemburu. Baik, ini dikritisi ya jamaah. Tambahan anjing pemburunya tidak disempurnakan, karena dalam beberapa riwayat ataupun fikih yang lain tidak ada pengecualian jual beli meskipun jual beli anjing pemburu, tidak. Jadi tetap kita telah singgung di bab sebelumnya, anjing bagaimanapun mereknya, jenisnya, tidak ada istilahnya bisa diperjualbelikan. Baik. Kucing ya, kalau anjing udah bukan bahasan lah. Ini kucing nih. Kucing ini kan di mana-mana ya, jamaah. Bahkan apa sih? Ada Angora, Persia, terus apa lagi? Ada kucing Dalmatian? Ada kucing Helder enggak? Apa? Waduh, Mas Adik ini ketinggian nih masanya nih. Kayaknya udah panas nih Kang Aris nih. Kucing garong nanti. Gak apa-apa, santai aja ya. Baik,
Kita kan jumpanya gitu ya, kucing Persia, kucing Angora, itu ya, kucing yang memang bukan kucing-kucing yang sering berkeliaran di kita ya. Kalau berkeliaran kan itu mah kucing umum. Baik jamaah. Adapun dalam hadis ini, sebagaimana tadi ya yang disampaikan, tambahan pengecualian anjing dari anjing pemburu ini adalah hal yang memang diselisihi oleh banyak para ulama. Karena hadis-hadis yang sahih dari Nabi tentang larangan dari jual beli anjing itu tidak ada pengecualian jamaah. Konteks yang pertama jelas ya, ketika ada yang mengatakan jual beli anjing pemburu, tambahan ini tidaklah benar. Istidlalnya atau pengambilan dalilnya tidak sempurna. Konteks yang kedua, hadis ini menjadi haramnya jual beli kucing jamaah. Baik, di sini memang ada perbedaan para ulama. Ulama yang membolehkan hadisnya mutlak jamaah, mau kucing bagaimanapun nggak boleh diperjualbelikan. Tapi ulama yang lain membolehkan dengan catatan sinaur itu adalah kucing yang memang buas, kucing yang galak. Nah, itu. Ada ulama yang memperbolehkan itu, saya baca di antaranya Al-Alama Utsaimin. Saya Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam bukunya Syarhul Mumti, beliau membolehkan jual beli kucing. Itulah banyak ya kita jumpai. Tapi yang paling ulama istilahnya apa? Jumhur, kebanyakan ulama itu tetap tidak boleh ya jual beli kucing. Jadi sebatas hadiah saja, hadiah saja. Walaupun memang lucu ya dan lain sebagainya. Ulama yang membolehkan itu kenapa? Karena mengandung ada manfaat saja. Karena kalau kucing galak dan buas itu nggak ada manfaatnya, malah merusak. Jadi diperbolehkan kucing yang bermanfaat. Jadi kucing-kucing yang seperti kita jumpai di pet shop, nah itu bermanfaat. Tapi ini pun tidak real, tidak aktual. Coba kalau punya kucing di rumah, kebanyakan apa itu di rumah kucing? Hah? Kebanyakan apa di rumah kucingnya? Hah? Lari-lari, terus tidur, kebanyakan ya, benar nggak jemaah? Iya, ada kucing ngeburu tikus. Ya lah, apalagi kucing kayak gitu ya, makanannya tikus. Kucing apa yang Persia Angora makannya tikus? Nggak mungkin kan? Minimal itu apa? Yang 1 kilonya 90.000 itu 1 minggu. Iya nggak jamaah? Iya, kalau 1 minggu 90.000, taruhlah 1 bulan 400.000. Wah, ini kudu lembur ini kan buat bayar kucing aja. Waduh, cuma kayak gitu ya jamaah. Nah, aja saya juga memegang pendapat nggak boleh bagaimanapun keadaannya. Jadi nggak berfaedah kecuali kalau dikasih. Pernah ya ada yang ngasih sama saya itu, dia yang punya toko pet shop. Jadi kucing itu bagus ya, wajahnya itu bukan Persia, bukan Angora, jadi bagus aja gitu. Ya udah, kalau dikasih mah dihadiahkan, alhamdulillah gitu. Saya terima aja. Tapi kalau beli ya nggak bisa gitu kan. Mungkin dia juga ngelihat gitu kan, lihat. Jadi pegang aja pendapat ya. Dan saya pun memilih pendapat yang tidak membolehkan. Karena 8 kucing itu semuanya mutlak. Adapun membolehkan ini itu karena apa? Karena ya nggak ada faedahnya. Yang ada kita terus biayain ya. Nggak mau dia dikasih pakan murah, ya nggak? Dikasih pakan kayak kucing yang suka nyolong itu kan? Nih ada tulang ayam, nggak mau. Dikasih bekas pindang, nggak mau. Maunya kayak seperti Royal Canin gitu kan? Waduh, yang tadi yang 1,5 kilo 90.000, waduh itu repot juga ya. Iya, baik. Bahkan kata Imam Baihaqi, jadi mengikuti sunnah lebih diutamakan jauhirnya, jadi enggak mengambil dari pendapat tentang membeli kucing gitu aja ya. Jadi kalau misalnya anak istri minta beli kucing, ya edukasi gitu ya. Ini keterangan hadisnya. Kalau ada yang membolehkan, ya bukan berarti kita harus melulu membolehkan, karena nanti malah nggak berfaedah. Kita ngasih makan aja ya, kayak gitunya. Kecuali kalau dikasih itu nggak masalah ya. Tapi ya dikasih pun kucing-kucing yang bagus gitu. Kalau kucing yang umum ngapain gitu kan? Itu mah tiap hari juga seliuran di depan rumah kita. Baik jamaah, selanjutnya
Hadis nomor 793. Ini hadis lumayan panjang ya. Ini terkait masalah apa? Syarat dari jual beli. Jadi ada syarat yang memang secara syar'i, ada syarat yang memang bisa dinilai boleh walaupun syariat tidak datang dalam syarat tersebut. Terkait masalah syarat yang disyariatkan ataupun syarat-syarat yang memang dihindari. Hadis ini sahih jamaah, riwayat dari Sahihain ya, Imam Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ja'atni Barirah datang kepada saya, budak perempuan." Ini terkenal ya. Jadi Aisyah punya budak wanita namanya Barirah. Faqalat, dia berkata, "Katabtu ahli ala tis'i awaqin." Saya melakukan akad dengan keluargaku ya, keluargaku itu 9 awak. Jadi beberapa cupak emas atau kepeng emas lah bahasa mudah kitanya. Ini berarti mukatabah tadi, jual beli budak, nanti kalau merdeka dicicil, udah lunas baru dia bebas. Fi kulli amin uqiyah, setiap tahun saya bayar 1 uqiyah, 1 berapa emas lah ya perhitungannya. Fa'aini nih, bantu saya, kepada Aisyah itu budak yang ngomong. Fakultu, maka Aisyah berkata, "In ahabba ahluki an a'aduha lahum." Kalau keluargamu keluargamu suka, saya akan membayarnya buat mereka. Wa yakunu walauki li fa'altu. Dan wala kamu itu jadi legal pembebasannya buat saya akan lakukan. Legal nih, wala namanya. Jadi misalnya gini deh, Kang Aris punya budak, dibeli sama Mas Mahfudin. Nah, legalitas pembebasan budak namanya wala, milik Mas Mahfudin. Ini jadi telah menjadi istilahnya bebas oleh saya, walanya gitu, dibebaskan. Jadi dilunasin menjadi namanya budak mukatab, dilunasin ke Mas Aris. Terus saya lunasin berapa sih? 200 juta saya lunasin, bebas. Nah, nanti walanya itu legalitasnya milik Mas Mahfudin. Jadi wala ini kalau kita artikan kayak nasab lah, paham ya? Nasab kan nggak boleh, nasab wala dijual belikan, dihadiah pun nggak boleh. Jadi nanti istilahnya mawali, bekas budak. Jadi ya ngabdi aja sama Mas Mahfudin, ngebantu gitu kan. Tapi seharusnya merdeka, ya maaf. Ya gitu. Jadi wala budak itu kebebasan budak. Bahasa kitanya apa yang lebih enaknya ya? Apa ya? Stempel apa ya? Stempel budaknya itu pembebasannya milik Mas Mahfudin kayak gitu. Jadi pembebasan itu buat Aisyah. Maka fazahabat Barirah ila ahliha. Barirah datang kepada keluarganya. Faqalat lahum, dia berkata kepada mereka, fa'abau alaiha, budaknya enggak mau, menolak. Faja'at min indihim wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Maka Barirah ini datang ya di sisi mereka dan Rasulullah pun sedang duduk. Faqalat, maka budak tadi berkata, ini qad aradtu dzalik, aku telah menunjukkan hal itu alaihim kepada mereka. Fa'abau, mereka enggak mau, illa an yakuna wala lahum, tetapi legalisasi walanya harus sama mereka. Jadi wala itu Aisyah karena sudah melunasi legalisasi pembebasannya, tapi keluarga dari Barirah nggak mau, boleh lunasin tapi walanya tetap sama kami gitu, diperebutkan jamaah. Kenapa? Ini masalahnya nanti bisa mewariskan wala itu ya. Kalau misalnya Mas Mahfudin ya punya wala dari pembelian budaknya Mas Aris, itu kalau wala budak Mas Mahfudin wala tadi ya kaya, meninggal, bisa mewarisi ya kayak gitu ya. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar, fa'ahbarat Aisyah Nabi faqala, maka Nabi mengabarkan kepada Aisyah, lalu beliau berkata, "Hudhiha washtariti lahumul wala." Ambil dan syaratkan kepada mereka wala. Artinya wala tetap milik kamu. Ya, maksudnya kepada Aisyah.
Fa innamal wala liman a'taqa, kata Nabi, yang namanya legalitas pembebasan budak itu yang membebaskan, walanya milik dia yang bebaskan. Jadi bukan milik keluarga tadi. Fa'alat Aisyah melakukannya. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasi khatiban, lalu Nabi berdiri di hadapan manusia, beliau berkhutbah, fahamidallaha wa asna alaih, lalu Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, lalu dia berkata, amma ba'du ma balu rijalin yastarituna syurutan laisat fi kitabillah. Bagaimana nih orang-orang melakukan syarat yang bukan ada di dalam kitab Allah? Maka min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun. Syarat apapun yang tidak ada dalam Al-Qur'an batil. Wa in kana mi'ata syartin, sekalipun itu 100 syarat. Qada'ullahi ahaq, hukum Allah lebih berhak. Wa syartullahi awsaq, syarat Allah lebih kuat, lebih meyakinkan. Wa innamal wala liman a'taqa ini. Jadi legalitas pembebasan budak itu milik orang yang membebaskan. Begitu jamaah ya. Ya barangkali nanti di akhir zaman masih hidup ya, lunasin budak mukatab. Nah, si legalitasnya buat yang melunasi gitu jamaah. Baik. Ini terjadi ya. Jadi maksudnya gini loh, jual beli ketika itu ada syarat yang batil ya nggak boleh. Contoh misalnya, Mas Mahmudin akad sama saya, boleh ya jual beli, tapi nanti tolong barang ini jangan dijual lagi. Nah ini buruk, masa jual beli nggak boleh dijual lagi sama yang udah beli, kan kepemilikannya telah berpindah, nggak bisa kayak gitu. Ada lagi jual beli, boleh nih jual tablet saya, tapi mobil kamu saya sewain dong, ya itu kan. Jadi nggak boleh kayak gitu jamaah ya, dan lain sebagainya lah. Ketika memang itu tidak benar ya. Kalau kayak gini gimana? Boleh jual beli, boleh, tapi saya test drive dulu gimana tuh? Nah itu boleh nggak? Boleh ya, jual beli nanti anterin ya barangnya sampai rumah, itu dibolehkan. Tapi kalau sekiranya ada syariat yang ditabrak, maka itu tidak boleh jamaah. Sebagaimana tadi, yang namanya wala itu milik orang yang membebaskan. Nah, dari pihak Bayro nggak mau ya, Nabi langsung memberikan suatu hukum. Baik jamaah, adapun konteks fikih yang bisa kita ambil, yang pertama dari hadis ini menjadi dalil disyariatkannya mukatabah raqiq, artinya raqiq, jadi budak nyicil gitu, pembayarannya itu nyicil untuk kebebasannya ya. Kalau memang bisa silakan, berarti kan bagus sekali ya. Artinya apa? Pembebasan budak itu kan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung dilunasi. Itu disyariatkan kalau memang ada uang ya, ada rezeki. Karena menghilangkan budak dari seseorang itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya budak mukatab, nyicil bayarnya, mau dilunasin mangga gitu kan. Beda dengan mudabar tadi mah nggak ada apa-apa, cuma kalau saya mati kamu bebas. Nah, beda ya jamaah. Ini kalau umurnya panjang kan lumayan juga ya. Waduh, ini budak saya umurnya sampai 80 tahun. Ngomong kayak gitu baru 30 tahun, 50 tahun lagi. Coba bayangin aja. Tapi kalau mukatabah mungkin selagi dia bisa melunasi aman gitu kan. Iya. Kemudian konteks yang kedua, jadi pembayaran budak yang sifatnya nyicil itu menjadi hutang ya, hutang yang muajjal, hutang yang memang sifatnya ini bertempo ya, dan itu halal jamaah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jual beli kredit pun halal, jual beli kredit halal berarti jamaah ya. Cuma lihat, bukan semata-mata halal, lihat dulu dengan siapa nih kita berkredit. Di leasing Ustadz? Ya jangan, itu nggak benar kalau leasing ya, nggak benar. Karena jual beli bukan sama orang, terus ada ribanya. Kalau memang kosong dari riba nggak masalah kredit. Contohnya Mas Mahmudin jual ke saya HP iPhone ya, nih udah second sih Ustadz, berapa? 3 juta aja deh, 10 kali bayar. Oke, ya boleh, nggak apa-apa, halal jamaah. Kemudian konteks yang ketiga,
bolehnya dari hadis ini jual beli budak yang mukatab tadi ya, yang nyicil dengan syarat pembebasan. Nggak masalah ya, dengan syarat apa? Pembebasan atau dibebaskan langsung, ya, saya bebasin, diperbolehkan. Konteks yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasanya wala tadi ya, legalitas pembebasan itu menjadi milik yang membebaskan atau yang membelinya, bukan orang yang menjualnya. Hati-hati ini jamaah ya. Ya barangkali nanti mengalami kita ya, kalau beli budak sekali mukatab yang sudah dibebaskan, walanya sama kita, bukan sama yang menjualnya. Konteks yang kelima, dari hadis ini menunjukkan kalau ada syarat yang menyelisihi keabsahan akad, itu fasid, batal, nggak boleh ya. Seperti tadi kasusnya, wala ini milik yang membeli, yang membebaskan. Jadi kalau ada akad-akad yang memang benar-benar syaratnya merusak akad, berarti rusak nih, nggak boleh jamaah. Seperti tadi lah, oke saya beli rumah kamu, tapi dengan catatan kamu pinjemin ini dan itu. Nah itu kalau sekiranya merusak akad, itu adalah akad yang rusak. Lalu yang keenam jamaah, sebagaimana yang saya tadi katakan, hadis ini pun menunjukkan bolehnya jual beli taksyid, jual beli secara kredit jamaah ya, dengan waktu yang ditentukan. Allahu taala alam. Nah itu memang judulnya dari penjualan budak. Jadi ulama itu memberikan suatu hukum dari hadis ini banyak surah atau bentuknya. Intinya ketika ada syarat jual beli yang memang nggak merusak akad, diperbolehkan dari hadis ini jamaah, dari hadis ini. Tapi kalau itu jual belinya merusak akad, maka nggak boleh. Selanjutnya hadis nomor 794 dan 795 ya. Yang pertama hadisnya sahih mauquf, jadi dari perkataan sahabat. Yang kedua sahih. Tentang apa? Tentang menjual ummahat al-aulad. Jadi tentang menjual budak yang telah memiliki anak. Jadi punya budak nih, si budak ini punya anak, dijual tuh budaknya. Nah ini bagaimana hukumnya? Baik, hadis yang pertama dari Ibnu Umar, dia berkata, naha Umar an bai'i ummahatil aulad. Dulu di zaman Umar melarang jual beli budak. Dia berkata, la tuba'u, jangan dijual, wala tuhab, jangan dihadiahkan, wala turas, jangan diwariskan, liyastamti' biha ma badalahu. Jadi hendaklah ya mengambil kenikmatan atau kesenangan terhadap mereka ya, apa yang nampak dari mereka. Fa iza mata fahiya hurratun. Kalau pemiliknya meninggal, maka dia bebas ya, bebas ya. Nah ini terkait masalah jual beli induk budak lah, ibunya. Adapun dalam hadis setelahnya nomor 795 dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dia berkata, kunna nabi'u sararina, dulu kami menjual budak-budak kami, ummahatil aulad, jadi ibu-ibu budak gitu kan, yang telah punya anak. Wa nabiyyu hayyun, sementara nabi itu masih hidup. La nara bidzalika ba'san, kita ngelihat itu enggak masalah. Hadis Imam Nasai dan yang lainnya. Nah bagaimana jamaah sisi pendalilannya? Baik, kita coba ya kaji. Konteks yang pertama, dari riwayat Umar ini dalil haramnya menjual ibu-ibu budak yang sudah punya anak jamaah. Kenapa sih? Karena ada larangan, nggak boleh memisahkan ibu dan anaknya, sama halnya gitu. Dalam ulama sampai ada yang mengatakan memberi hukum kepada yang lain, kepada hewan pun sama ya. Ketika hewan ini masih kecil gitu kan, dijual tuh induknya. Nah itu sama jamaah. Ada yang mengatakan demikian karena rahmatnya nanti nggak sempurna gitu, apalagi ini manusia ya. Baik, kalau dalam hadis Jabir boleh membuat melakukan jual beli ibu-ibu budak tersebut. Baik, bagaimana sih prakteknya? Walaupun memang kita nggak bisa praktek objek ini, mengacu kepada penetapan dari Khalifah Umar bin Khattab.
Ya, itu ada dalam beberapa banyak kitab ya. Bahkan di sini Imam Syaukani mengatakan al-ahwat ijtinabul bai'. Jadi yang paling hati-hati tidak melakukan jual beli ini, jamaah. Ya. Karena di samping kasihan ya, dan juga arahan para ulama lebih hati-hatinya untuk tidak melakukan jual beli tersebut. Baik. Selanjutnya jamaah ya, hadis nomor 796 dan 797 dua-duanya sahih terkait hukum menjual kelebihan air dan juga dari upah pejantan, sperma pejantan. Yang pertama hadisnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadil ma." Rasulullah melarang kelebihan jual beli air. Adapun hadis 797-nya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Rasulullah melarang jual beli sperma pejantan. Baik. Yang pertama jamaah, ini pernah ada yang nanya, ya Ustaz bagaimana jual beli galon? Nah dia ngeliat di sini kan, galon tahu kan? Iya, bingung katanya. Nah, lalu yang dilarang itu sebagaimana sih? Di sini kan fadlul ma, kelebihan air. Jadi kalau sudah hajatnya oke, ngelarang jual beli. Jadi hajat itu sudah dipakai mandi, pakai minum, pakai masak, ada kelebihannya, itu yang nggak boleh. Nah, kita lihat sisi pendalilannya jamaah. Yang pertama, haramnya jual beli kelebihan air. Ya. Tapi ketika air tersebut sudah haza ini sudah disimpan di kolam, di drum, di ember ya, ataupun di galon, maka itu sudah dimiliki dan boleh dijual. Jadi larangan jual beli air itu ketika apa? Ketika yang belum dikemas. Itu dikemas atau disimpan. Masih di sumur. Nah, ini jangan jamaah. Paham ya? Gitu. Ataupun masih apalagi di sungai mah walaupun itu udah dimiliki seseorang nggak bisa itu jamaah ya, karena itu kelebihan masalahnya. Kita tetap harus izin dulu, mau minta silakan, mau beli pun ya kembali kepada pemiliknya. Tapi kalau yang sudah dikemas, kalau galon sudah dikemas belum, ya udah boleh dijual ya, jangan ragu gitu ya. Aqua gitu, walaupun itu ambilnya dari sumur bor gitu kan ya. Itu karena dikemas, yang belum dikemas, belum disimpan itu yang terlarang. Baik, yang keduanya nggak boleh ya. Jadi jual beli sperma pejantan untuk disilang, haram hukumnya. Jadi ini hal yang dihadiahkan saja. Yang disilangin kau ini sperma, nah, itu dihadiahkan saja. Tapi kalau jual beli nggak boleh, ini adat zaman jahiliyah. Wallahu taala alam. Terakhir lagi ya, satu terakhir nih jamaah. Hadis 798 terkait minal buyu al manhiyah. Di antara jual beli yang terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Umar, naha an bai'i habalatil habalah. Rasulullah melarang jual beli janin. Oh, janin tuh, Bang Jim. Ya, nih lagi hamil, langsung di cash. Nah, itu jangan ya. Karena apa? Masih spekulatif, ini meninggal atau enggak, selamat atau bagaimana, enggak boleh jual beli janin. Ini jahiliyah kayak gitu. Wa kana bai'an yatabayyahu ahlu jahiliyah, itu kultur jual belinya jahiliyah. Janin masih langsung diduitin jamaah, haram hukumnya. Karena rajul yabta'u jazura, seseorang membeli unta ila an tuntajan naqah, sampai melahirkan, kemudian dibayari di janin, lalu ketika masih dibayari si janinnya melahirkan, si janinnya melahirkan lagi. Nah, itu di perutnya nggak boleh, haram ya. Kenapa haramnya? Karena mengandung spekulasi yang istilahnya gharar. Di dalam hadis nomor 799 Rasulullah bersabda, naha bukan gharar ini ya, wala aja. Jadi gharar nggak jelas, gharar di dalam masalah waktu nggak jelas, gharar nggak jelas dalam masalah harga, dalam masalah hasil juga sama ya. Kemudian gharar dalam masalah akad, gitu dilarang. Tapi kalau gorornya
menghantam akad, gorornya besar, nggak boleh. Tapi kalau gorornya ringan, nggak jelasnya ringan, boleh. Ya, contohnya apa? Goror ringan, seperti jual beli rumah. Kan kita nggak mungkin ngecek fondasi kan, ini speknya bagaimana, nggak boleh, nggak bisa, nggak ketahuan. Mesin speknya, oh ini, ya yang jower-jower aja. Kita ke mana? Ke toilet umum gitu kan, bayar 2.000. Coba mau di sana setengah jam, 1 jam, kira-kira bayarnya sama nggak? Sama, itu kan goror, ya nggak? Mau air berapa dayung habis, goror, tapi ringan jamaah. Wallahu ta'ala. Jadi gorornya itu ketika yang besar, gorornya akad, gorornya barang yang nggak jelas, gorornya waktu atau gorornya harga. Wallahu ta'ala. Baik, itu saja yang bisa kita bahas ya. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan setidaknya kita bisa mengambil sikap yang baik di dalam masalah muamalah agar tidak sampai merugikan ataupun terjerumus kepada keharaman. Atau barangkali ada hal yang ingin dibahas, mungkin sebentar saja. Kalau ada silakan mungkin jemaah. Ya, silakan Pak. Terkait yang bangkai jatuh ke yang cair, dan itu ada batasnya kan, tadi contohnya tikus ya. Iya. Kalau hewannya kecil gitu, misalnya kayak coak, cicak atau lalat, ada batasannya nggak sih? Itu tapi tanpa ada yang cair gitu. Itu maksudnya jadi harus dibuang semua. Kalau banyak gitu ya. Misalkan di KOS gitu. Maksudnya itu. Jadi jadi selain selain tikus gitu ya. Baik, jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang objeknya tikus gitu ya. Tapi ketika objek selain tikus, dengan catatan ijma, ketika merubah dari 3 sifat tadi, ya, berarti ya hukumi saja dari baunya. Kecoa bangkainya bau nggak sih? Enggak ya? Bau nggak? Oh, bau aja. Baunya tuh nyengat, itu nggak nyaman. Tikus bau nggak? Ini apa? Cecak. Bau gitu kan? Ada bau. Kecuali kalau yang memang halal bangkai itu ya ikan gitu kan, ikan dan belalang saja itu. Jadi kalau ikan mati nggak masalah, belalang mati nggak masalah, karena itu 2 hal yang dikecualikan. Bangkai nggak buat najis, boleh dikonsumsi. Tapi kecoa kalau itu berbau jangan, ya. Ambil aja kaidah seperti tikus tadi, buang yang di tempat tersebut. Kalau yang ininya aman, oke. Kecoa dan juga cicak. Cicak ini bau kan, jelas itu kotorannya aja bau. Jadi sama ya, batasannya sama begitu. Allahu ta'ala. Kang Sim tadi apa? Terakhir mungkin. Tadi jual beli sperma itu sperma manusia apa sperma hewan? Sperma manusia, sperma manusia, sperma hewan, semuanya, mau jenis apapun itu, kambing, kuda. Kan biasanya sekarang ada sperma suntik. Gini jamaah, sperma manusia lebih parah lagi dong kalau diperjualbelikan. Nanti nasabnya nggak jelas, ya nggak, Mas Samudin. Adapun metode seperti bayi tabung diperbolehkan, nggak apa-apa, kan ada ya. Tapi dengan sperma bener arahnya dari suaminya gitu, diambil dengan cara apapun, disuntik kepada rahim wanita, boleh. Metode hamil seperti itu namanya proses bayi tabung, dengan catatan spermanya yang suaminya gitu ya, bukan sperma dari selain suaminya. Jadi tetap nggak boleh, apalagi lebih parah itu kan, nanti nasabnya kabur nantinya. Kalau sapi kan rata-rata sekarang itu nggak pakai jantan ya, pakai sperma suntik itu sapi, yang peternakan sapi. Iya. Karena kan di ini kayak gitu ya. Disuntik sekarang. Disuntik, jadi nggak dikawinkan langsung. Boleh, yang dilarang itu diperjualbelikan. Dan memang beli Jangan, haram hukumnya, haram. Itu ada hal yang harus dihadiahkan. Umum, mau apapun bentuknya nggak boleh. Jelas ini, ya. Jadi kalau begitu kita tawakuf, ya. Memang kan untuk mendapatkan apa dari spesies atau jenis yang bagus ya. Nah, ya apa? Kita ya ambil aja betinanya atau jantannya, kawinkan gitu kan. Nah, itu nggak masalah, atau beli kalau perlu. Tapi kalau untuk jual beli sperma kayak gitu haram hukumnya. Ya mau itu kambing, sapi dan lain sebagainya, tetap ya. Jadi ya sepanjang pengetahuan saya gitu kan, di sini mau hewan apapun ya tetap nggak boleh ya, jual belinya. Allahu ta'ala alam, sperma. Iya. Sekarang kan lagi musim telur yang dimasak
Iya. Itu halal apa haram? Jual belinya atau makannya? Telur tapi udah di rami, udah ada janinnya, udah ada tapi belum menetas aja tapi udah dimasak. Dimasak. Masak. Balut apa ya? Jadi iya sekarang itu lagi musim kayak gitu. Dimakan. Jadi makan. Oh gitu, halal aja. Bukan jual beli maksudnya kan ya? Ya jual beli, maksudnya jualan telurnya udah mau. Oh gitu, iya. Ada binatangnya loh sana. Iya. Belum menetas. Iya. Sekarang lagi musim tren kayak gitu yang namanya balut apa masalah itu? Begini jamaah, kalau memang sudah ada embrionya, ya jangan dijual belikan, bukan masalah haram enggaknya. Ini kan seperti apa? Zolim. Kayak gitu, lebih seperti zolim. Jadi kalau zolim ya jangan diperjualbelikan. Jadi jangan ada aktivitas jual beli kayak gitu. Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya nggak masalah. Kalau tahu berarti ini penzoliman saja. Paham maksudnya ya? Nah, jadi tetap nggak boleh dong. Jadi masalahnya nggak rahmat gitu kepada hewan nantinya. Walaupun dengan tujuan apapun ya nggak rahmat saja. Kalau dia menyengaja jual beli seperti itu, ya jangan, Kang Jim. Jadi memang telurnya jelas aja, ya memang benar-benar telur yang memang bisa dimakan gitu. Jadi memang nggak ada juga yang udah muncul embrionya kayak gitu. Ya kalau memang menyengaja berarti hukumnya ya lebih kepada penzaliman saja. Ya, kita pun melakukannya nggak nyaman gitu ya. Nah, jangan melakukan. Allahu ta'ala alam. Tapi cukup ya jamaah, mudah-mudahan Allah berkahi pengajian kita dan Allah berikan manfaat serta kebaikan. Kita akhiri pengajian kita dengan membaca salawat wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk makanan saja. Nah, itu ya.